Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini terjadi pada tahun 2018 dan 2019, tepatnya di negara Inggris. Dua anak kembar identik yang bernama Christine dan Samantha Gould, mereka lahir pada tanggal 1 November pada tahun 2001 dari pasangan Jane Cannon dan Ian Gould. Dan keluarga ini tinggal di wilayah Fulbourn, Cambridgeshire. Menurut orang tua Sam dan Chris, mereka merasakan perubahan anak-anaknya sejak mereka masih berusia 6 tahun. Yang dimana menurut mereka, Sam dan Chris adalah anak yang cerdas, selalu berprestasi, penyayang, mudah bergaul, juga sangat perhatian dengan orang lain, memiliki empati yang tinggi. Kedua anaknya pun memiliki banyak aktivitas seperti balet, penunggang kuda, snowboard, dan mereka juga menyukai pantai dan mendengarkan musik. Ketika Sam dan Chris masuk sekolah, gurunya mengetahui jika anak-anak tersebut memiliki ketidaknyamanan, dan ternyata benar, Sam dan Chris telah mengalami pelencongan. Namun guru atau orang tua mereka tidak melaporkan semua itu kepada pihak berwenang dan membiarkan kasusnya begitu saja. Orang tua Sam dan Chris hanya mengirimkan mereka ke sebuah yayasan untuk menjalani terapi agar mengurangi rasa trauma dan ketidaknyamanan anak-anak tersebut. Rasa trauma masih bergulir di dalam jiwa Sam dan Chris hingga mereka berusia 9 tahun. Sam mulai melakukan hal yang menyakiti dirinya sendiri, di mana jika dia marah, dia akan menjambak rambut, alisnya, hingga berdarah. Masa-masa itu, dokter menyatakan jika Sam menderita trikotilomania. Sam pun menjalani terapi lebih lanjut tentang apa yang dia derita. Namun tidak satu psikolog pun yang menanyakan lebih dalam atas apa yang terjadi kepada Sam. Setelah menjalani terapi, Sam berhenti mencabut rambutnya sendiri. Dan ketika Sam dan Chris berusia 11 tahun, orang tuanya mengajak mereka pindah ke wilayah Peterborough. Di tempat barunya, Sam dan Chris bersekolah di sekolah swasta, dan di sana Sam dan Chris yang biasanya selalu mendapat nilai yang terbaik, tahun itu mereka mendapat nilai terendah. Namun orang tua Sam dan Chris tidak menggali lebih dalam apa yang terjadi dengan anak mereka. Setelah mendapat nilai rendah, mereka juga sering melakukan kekerasan terhadap diri mereka sendiri. Pada usia 13 tahun, orang tuanya membawa mereka ke sebuah konselor di sekolah untuk Sam dan Chris meluapkan apa yang mereka rasakan dan berharap mereka mendapat bimbingan. Namun tidak lama kemudian, konselor tersebut mengundurkan diri dari sekolah. Orang tua Sam dan Chris membawa mereka ke dokter psikolog untuk mengetahui apa yang anaknya lakukan. Di sana, dokter melihat beberapa luka sayatan di area perut dan juga paha. Begitu juga Sam dan Chris mengkonsumsi obat yang terlalu besar dosisnya, yang juga diindikasi bahwa mereka telah melakukan percobaan bunuh diri. 2 minggu kemudian, Sam mengatakan kepada dokter jika dia memiliki simptom yang susah tidur, kehilangan nafsu makan, pikiran yang selalu ingin melakukan hal berbahaya. Sam didiagnosis menderita anoreksia dan dokter juga memberikan obat antidepresi. 2 bulan kemudian, Sam dilarikan ke rumah sakit karena dia telah menyayat pundaknya sendiri. Sedang Chris dilarikan ke rumah sakit karena dia telah menyayat bagian kemaluannya.
Setelah menjalani terapi untuk yang kesekian kalinya, di sana Sam dan Chris mengatakan kepada dokter untuk yang pertama kalinya jika mereka merasa jijik dan malu dengan diri mereka sendiri karena mereka merasa tubuhnya telah dikotori oleh seseorang. Dan itu mereka alami sejak mereka masih berusia 5 tahun. Orang tua Sam dan Chris setelah mendapat informasi dari dokter, mereka langsung membawa kedua anaknya ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang telah anaknya alami. Di ruang interogasi, Sam dan Chris mengatakan nama seseorang yang mereka anggap telah mengotori tubuh mereka. Setelah mereka mengeluarkan apa yang selama ini mereka pendam, menurut orang tua mereka sepertinya Sam dan Chris terlihat lebih ceria. Namun pada tahun 2016, pihak kepolisian memberitahu jika kasus yang diadukan oleh Sam dan Chris harus ditutup karena menurut delegasi, laporan dan bukti kepada orang yang mereka sebut tidak lengkap. Sam dan Chris sangat kecewa bahwa tidak ada orang yang percaya dengan apa yang mereka alami. Karena mereka down lagi, maka orang tuanya meneruskan terapi di rumah sakit jiwa. Karena merasa tidak dihargai dan tidak ada harapan untuk mencari keadilan, Chris berusaha mengakhiri hidupnya di dalam kelas. Dan karena aksinya itu, Chris dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Pada bulan Januari pada tahun 2017, Chris dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk menjalani terapi dan juga treatment. Chris merasa lebih lega di sana, namun dia sangat kesulitan untuk menceritakan lebih lanjut apa yang dia alami. Dan Chris lebih memilih untuk menenangkan diri jika emosinya tidak terkontrol. Dia akan pergi keluar merokok atau mengambil benda tajam dan menyakiti dirinya sendiri. Walaupun tidak mudah bagi Chris berada di dalam rumah sakit jiwa, namun dengan bantuan treatment dan juga obat antidepresi, Chris mulai ada ketenangan dan kemajuan dengan sesi terapinya. Namun Sam yang berada di rumah, kini dia menjadi pecandu alkohol untuk pelariannya. Hingga Sam juga mengalami overdose karena obat-obatan yang dia konsumsi. Sam dikirim ke rumah sakit jiwa yang jaraknya lebih dari 100 km dari tempat Chris dirawat. Karena menurut prosedur mereka tidak boleh dirawat dalam satu hospital. Di rumah sakit tersebut, Sam berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan menyayat sebagian tubuhnya dan memasukkan benda-benda ke dalamnya. Sam juga harus menjalani operasi untuk mengambil benda-benda tersebut. Orang tua Sam merasa kecewa dengan pihak rumah sakit karena mereka tidak pernah menghubunginya untuk mengabarkan tentang apa yang terjadi kepada Sam dan juga Chris. Dan mereka juga dilarang untuk menjenguk mereka selama treatment berlangsung. Sam menanyakan apa yang terjadi dengannya dan kenapa dia harus menderita seperti itu. Dokter tidak bisa mendiagnosis apa yang terjadi dengan Sam dan Chris. Dokter hanya mengatakan kemungkinan mereka menderita personality disorder. Simptom ini biasanya terjadi kepada anak yang memiliki trauma berat dari masa kecil, khususnya pelecehan seksual. Setelah 8 bulan dirawat, Sam kembali pulang dan melanjutkan sekolahnya, sedang Chris saat itu masih menjalani perawatan. Beberapa bulan setelah Sam keluar dari perawatan, suatu hari Sam mengamuk dan karena orang tuanya takut dengan keadaan anaknya, mereka menghubungi lagi pihak kepolisian. Setelah polisi datang ke rumah mereka, Sam masih dalam keadaan mengamuk. Dia menonjok salah satu polisi hingga dia pingsan. Melihat semua itu, Sam langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam tahanan. Orang tuanya berusaha untuk mengeluarkan Sam dari tahanan dan menjelaskan jika Sam dalam keadaan tidak labil dan juga dalam keadaan krisis. Orang tuanya juga mengatakan jika tidak seharusnya dia dimasukkan ke dalam penjara, dia harus dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa.
Dan karena tindak kekerasan yang dia lakukan tidak bermotif karena dia dalam keadaan krisis, namun polisi yang tertonjok tidak terima dan terus menuntut Sam dengan tindakan kekerasan. Orang tua Sam berusaha untuk mencari bukti jika Sam masih dalam perawatan mental. Setelah mengumpulkan berkas-berkas, polisi mencabut laporannya dan mengganti sebagai peringatan. Setelah apa yang Sam lakukan, tidak ada sekolah yang mau menerimanya. Juga teman-teman Sam, semua pada menjauh karena takut dengan potensi yang Sam akan lakukan kepada mereka. Itu semua membuat Sam merasa sudah tidak ada harapan di lingkungannya dan juga dia akan menjalani seumur hidupnya menjadi orang yang diasingkan. Chris dan Sam pada November pada tahun 2017, mereka genap berusia 16 tahun. Dan Chris juga telah pulang dari rumah sakit jiwa. Sam dan Chris menjalani terapi di rumah dan juga homeschooling. 3 bulan kemudian, Sam berhenti untuk berkonsultasi dan selama itu pula, dia berhenti mengkonsumsi obat antidepresi. Ayahnya mengetahui hal tersebut karena dia menemukan jika Sam menyembunyikan obat-obatnya dan tidak meminumnya. Maka setelah orang tuanya mengetahui hal tersebut, mereka langsung menghubungi dokternya. Dan dokter mengatakan jika Sam harus menjalani treatment baru, begitu juga obat dan dosis untuk Sam harus diganti. Dokter yang menganggap Sam sudah cukup dewasa, maka dia percayakan resep obat diberikan kepada Sam, tidak diberikan kepada orang tuanya. Sam setelah berkonsultasi, dia pergi ke apotik untuk membeli obat, namun di apotik tersebut masih ada resep obat yang lama, maka Sam juga mengambil resep obat tersebut. Malam harinya, Sam mengkonsumsi obat-obat tersebut hingga dia overdose. Dan pagi harinya Sam dinyatakan meninggal dunia. Melihat Sam yang meninggal secara tragis, Chris tidak lagi bisa tinggal di dalam rumah tersebut karena melihat semua apa yang terjadi dengan saudara kembarnya. Saat pemakaman Sam, Chris juga berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum obat yang lebih. Namun Chris masih bisa diselamatkan. Setelah itu, Chris dirawat kembali ke rumah sakit jiwa di dekat rumahnya. Dan pada bulan November pada tahun 2018, Chris genap berusia 17 tahun tanpa saudara kembarnya. Pada bulan Januari pada tahun 2019, 4 bulan setelah Sam meninggal dunia, Chris menunjukkan perubahan yang lebih baik. Chris juga mengenal laki-laki yang menjadi tambatan hatinya. Chris juga sering menghabiskan waktu luangnya jalan-jalan dengan kedua orang tuanya. Saat itu orang tua Chris berharap jika anaknya akan menjalani sisa hidupnya dengan kesenangan dan kebahagiaan seperti orang pada normalnya. Suatu hari, Chris keluar dari rumah sakit jiwa dan izin untuk menghirup udara segar sambil merokok di pinggir jalan. Namun Chris berhasil melarikan diri ke arah jalur rel kereta api. Dan di sana Chris ditemukan oleh pacarnya dalam keadaan sudah tidak bernyawa di tengah-tengah rel kereta. Menurut ibunya Chris, Jane Cannon, dia mengatakan banyak hal yang seharusnya dapat menyelamatkan anak-anak mereka. Seperti delegasi kepolisian, jika saja mereka terus menelusuri kasus yang diutarakan oleh anak-anaknya, mereka akan merasa mendapat keadilan. Andai saja sekolah tidak mengeluarkan mereka, mereka tidak akan merasa diasingkan. Farmasi, andai saja mereka tidak memberikan resep kepada anaknya, Sam tidak akan membeli obat sendirian. Namun apa boleh buat, mereka semua tidak ada yang peduli dengan keadaan Sam dan Chris. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.